Oke, selamat sore. Di sini saya akan mencoba menjelaskan konfigurasi mikrotik dari awal sampai bisa terkoneksi dengan internet dengan cara sistem hotspot ya. Langsung saja saya jelaskan singkatnya dulu. Di sini saya menggunakan mikrotik router board HP LED 9412ND. Di sini saya jelaskan di port 1 ini adalah internet. Ini fungsinya adalah untuk kita colokan kabel LAN ini yang dari sumber ISP ke internet, misalkan dari ISP atau modem atau yang sejenisnya. Langsung saja saya colokan ini kabel UTP dari internet ISP ya, kita colokan di sini. Nah, sudah. Terus selanjutnya bentar. Di port yang 2 ini, header 2 ini saya colokan ini kabelan dari laptop. Nanti buat kita setting konfigurasinya di mikrotik ya. Ini terhubung dari mikrotik ke laptop. Ini ya. Ini udah terhubung ya. Selanjutnya ini juga buat hotspotnya nanti saya menggunakan TP-Link TLWR 840N ya. Ini routerboard tapi nanti bisa digunakan sebagai access point. Ini yang sudah disetting. Terus ini juga tak colokan ke header 3 di mikrotik. Nah, setelah ini sudah selesai semua, sudah dicolokkan semua kabelnya, sekarang kita beralih ke laptop. Oke, sebelum kita men-setting konfigurasi mikrotik untuk hotspot voucheran, jika teman-teman belum mempunyai software bantu yang bernama Winbox, silahkan teman-teman bisa download di https:/mikrotik.com di sini ya. Terus pilih di software ini. Di bagian Winbox ini silahkan teman-teman bisa pilih sendiri sesuai operating system laptop atau PC teman-teman yang dipakai. Jika laptop atau PC teman-teman operating sistemnya 64 bit, silahkan di-download yang 64 bit. Tapi jika laptop atau PC teman-teman operating sistemnya 32 bit, silahkan di-download yang 32 bit ini. Pokoknya disesuaikan sendiri lah. Terus karena saya sudah mendownload Winbox ini ya, langsung saja saya buka software Winbox-nya. Nah, ini adalah tampilan awal saat kita membuka software Winbox. Di sini saya memakai mikrotik routerboard seri RB9412ND. Ini sudah tak reset konfigurasi ya. Jadi untuk connect to-nya itu, ini connect-nya menggunakan MAC address ini. Loginnya admin, passwordnya itu kosong karena belum ada ya. Lalu kita connect. Nah, setelah muncul seperti ini adalah tampilan setelah kita login Winbox-nya ya. Jika teman-teman mikrotiknya belum di reset konfigurasi atau masih ada konfigurasi saat men-setting yang kemarin atau sudah pernah digunakan untuk men-setting mikrotik ya, belum di reset, silakan teman-teman reset dulu, masuk di bagian sistem ini, terus pilih reset konfigurasi. Di sini ini teman-teman bisa dicentang ini ya, do not default configuration sama do not backup, terus reset konfigurasi. Tapi berhubung ini mikrotik saya sudah tak reset ya, jadi ini tak cancel. Nah, langkah pertama untuk men-setting konfigurasi mikrotik ini untuk voucher wifi, langkah awal kita masuk di interfaces ini. Kita di sini untuk memberi nama ya, memberi nama identitas mikrotik kita agar nantinya itu gampang untuk disetting ya. Yang pertama kita memberi nama enter 1.
enter 1 ini kita klik 2 kali. Nah, di sini ini bisa dikasih nama, misalkan ini terserah ya mau dikasih nama apa. Tapi ini enter 1 adalah sumber internet, jadi tak kasih nama ISP gitu ya. Terus apply, oke. Selanjutnya di enter 2 juga sama, klik 2 kali. Terus di sini kasih nama laptop ya, karena untuk men-setting konfigurasinya saya pemakai laptop. Terus apply, oke. Lalu yang terakhir enter 3. Di sini tak kasih hotspot ya, karena ini nanti buat alamat IP untuk setting konfigurasi voucher hotspotnya. Lalu apply, oke. Nah, ini sudah selesai, ini bisa di close dulu. Selanjutnya langkah kedua, kita setting DHCP client, masuknya di IP ini, terus pilih DHCP client di sini ya. Nah, di sini kan masih kosong, kita bisa klik tombol plus ini di sini ya, kita klik. Nah, di interface 1 ini dikasih ISP ya, karena ini dari sumber internet yang mau kita dapatkan untuk men-setting konfigurasinya ya. Terus ini centangnya, centang semua ya. Terus ini juga yes saja default. Terus apply, oke. Nah, di sini sudah muncul. Ini sudah muncul. Kita coba bisa lihat di IP yang address. Nah, di sini kita sudah otomatis mendapatkan alamat IP dari sumber internet kita dengan ini tadi IP DHCP client ya. Kita close dulu. Lalu ini di close saja, tidak apa-apa. Kita setting DNS nya, masuk di IP, pilih DNS. Di service ini kita kasih DNS, misalkan DNS Google ya, 8.8.8.8. Nah, terus lagi 8.8.4 ya, titik 4. Lalu ditambahkan lagi, ini optional ya, bisa ditambahkan atau tidak, kita tambahkan sekalian aja ya, DNS Cloudflare 1.1.1.1 dan lagi itu 1.0.0.1. Ini sudah. Dynamic service-nya itu biarkan saja. Ini allow remote request ini kita centang ya, kita centang, lalu apply, lalu oke. Sudah selesai setting DNS nya. Selanjutnya kita setting IP firewall, masuk di IP, terus pilih firewall. Nah, di sini di firewall ini pilih tab NAT. Di tab NAT ini kita klik tombol plus ini sama seperti tadi ya, kita klik. Nah, di sini ini udah muncul seperti ini ya. Terus pilih di general ini, chain, pilih src NAT. Terus out interface-nya itu dipilih ISP ya, enter 1 ISP sumber internet. Lalu action-nya itu pilih masquerade ini, lalu apply, oke. Nah, di sini sudah otomatis muncul ya, sudah muncul. Lalu langkah kelima, ini sebenarnya udah bisa terhubung internet ya. Kita coba sekalian kasih alamat IP address ya, langkah kelima. Ini bisa di close dulu, terus masuk di IP, terus address. Ini sudah otomatis kita DHCP client tadi. Kita selanjutnya memberi IP ether 2 sama IP ether 3 ya. Kita klik plus ini. Nah, di sini misalkan saya mau memberi IP untuk ether 2 192.168.1.1
50.1/24. Ini harus dikasih /24 ya. Terus interface-nya ini dipilih Ether 2 laptop. Ini untuk IP laptop kita ya, biar gampang untuk konfigurasinya. Lalu apply, di sini secara otomatis sudah muncul. Oke. Dan di sini juga sudah muncul ya yang tadi dibuat. Ditambahkan lagi IP untuk hotspotnya ya. Kalau hotspot saya mau pakai IP-nya 10.20.30.1/24. Interface-nya pilih Ether 3 hotspot, terus apply. Oke. Selanjutnya, kalau ini sudah selesai, ini bisa di close juga. Terus masuk di IP, terus pilih DNS server. Nah, di sini DNS servernya teman-teman bisa klik ini ya, DHCP setup. Jangan yang tombol plus ini beda lagi nanti. Kita klik tombol DHCP setup ini. Nah, setelah muncul ini DHCP server interface-nya dipilih laptop ya, dipilih laptop karena untuk mendapatkan IP laptop kita ya. Nah, pilih laptop, lalu next. Ini juga di next saja. Nah, ini adalah IP yang kita dapatkan dari akhiran 50.2 sampai 50.24 ya. Jadi ini biar enak tak buat 10 aja ya, karena kan ini cuma buat laptop ya. Jadi kalau 254 itu kebanyakan ya menurut saya. Jadi di sini bisa diganti, misalkan dari akhiran 2 maksudnya 50.2 ini tak ganti titik 10, terus sampai akhiran 50.20. Ini kita maksudnya kasih sedikit saja, karena kan kalau laptopnya nggak terlalu banyak amat ya, jadi sedikit saja ya. Lalu kita next. DNS servernya biarkan saja next. Timelapse-nya ini bisa diganti, bisa di next saja, opsional ya. Saya tak ganti 12 saja lah, 12 jam 10 menit. Lalu next. Nah, sudah sukses. Kita sudah selesai membuat DHCP server. Terus langkah ketujuh itu kalau sudah membuat DHCP server biasanya itu di reboot ya. Ini di close dulu terus kita reboot. Tapi sebelum di reboot saya mau mengganti identitas Mikrotik saya ini. Ini kan identitasnya masih Mikrotik ya, mau saya ganti ya. Masuknya itu di bagian sistem identity ini. Nah, ini kan masih Mikrotik, bisa diganti misalkan Rudinet seperti ini, lalu apply. Oke. Nah, di sini sudah berganti. Terus selanjutnya di bagian sistem juga saya mau memberikan user login ya. Di sini di bagian user. Nah, ini kan admin ya. Admin. Kita juga bisa menambahkan atau ini juga bentar. Ini kan namanya admin. Passwordnya kan belum ada ya. Kita bisa ditambahkan di sini. Klik password ini. Nah, new password. Misalkan saya kasih password 12345 itu aja. Ini juga sama, 12345. Terus apply. Oke. Ini juga apply. Oke. Teman-teman juga bisa menambahkan ya ini. Tapi ini opsional, mau bisa ditambahkan atau tidak terserah. Tapi kalau saya tak tambahkan aja. Nanti buat loginnya biar nggak cuma satu ya yang login. Tak kasih nama Rudinet. Terus
grupnya ini pilih full. Terus passwordnya ini tak buat sama aja ya, 1 2 3 4 5. Terus confirm passwordnya juga sama, 1 2 3 4 5. Lalu apply dan oke. Ini sudah selesai ya. Terus kita bisa close dulu, lalu kita bisa mereboot ya, di reboot ini mikrotiknya di sistem ini, terus pilih reboot ini. Nanti otomatis kita akan loginnya menggunakan password yang kita buat tadi. Ini yes. Kita tunggu sebentar sampai proses rebootingnya itu selesai. Nah, ini sudah rebooting, kita coba connect lagi, kita cancel. Terus di Neckburst ini di refresh sampai kita muncul. Nah, ini adalah mikrotik yang kita setting tadi. Nah, di sini kita sudah menggunakan login connect itu dengan IP yang kita buat tadi, IP laptop yang kita buat tadi, 192.168.50.1. kemudian loginnya itu bisa admin, bisa root dnet. Terus passwordnya itu tadi kita membuat 1 2 3 4 5 ya untuk passwordnya. Setelah itu kita connect. Nah, kita sudah muncul kembali di tampilan mikrotik kita. Langkah selanjutnya kita setting SNTP client, masuknya di sistem, terus SNTP client. Nah, kita setting ini dulu. Kita bisa download di di Google ya, di sini ya. Teman-teman bisa masuk situsnya https www.pool.ntp.org. Nanti udah muncul ya SNTP clientnya itu. Ini kita pakai ini yang Indonesia ya. Kita copy, terus kita masukkan di sini ya, server DNS name kita paste di sini. Terus ini juga dicentang ya. Setelah itu apply. Terus ini kan udah otomatis terbaca ya. Lalu oke. Nah, ini sudah selesai. Langkah selanjutnya coba cek di sistem clock ini. Ini udah Asia Jakarta ya, sudah sesuai dengan tempat kita ya. Karena saya ini berada di daerah Jawa Tengah, itu masih WIB, jadi masuknya itu Asia Jakarta ya. Apply, oke. Lalu ini kita mulai men-setting untuk hotspotnya ya, IP terus hotspot. Nah, untuk hotspotnya sendiri di sini langkah pertama kita masuk di server ya. Di bagian servers ini seperti tadi, pilih yang hotspot setup, jangan yang tombol plus ini. Pilih yang hotspot setup, diklik satu kali. Nah, hotspot interface-nya pilih Ether 3 hotspot, karena kita tadi menggunakan Ether 3 sebagai jalur hotspotnya. Lalu next, ini IP-nya, next, IP pool ini berapa ya? Ini terlalu banyak ya. 10.20.30.2. Nah, di titik 2 ini mau tak ganti menjadi 11 ya mungkin. Ganti 11 saja sampai 254 titik 30 254. Ini fungsinya apa? Fungsinya ini kan buat alamat voucher kita. Nah, di atasnya 11 sampai 254 itu adalah bisa ditambahkan untuk secara otomatis IP dari voucheran kita nanti ya. Dan di bawah 12 angka 2 sampai angka 10 itu bisa digunakan buat
kita untuk alamat statik untuk men-setting misalkan TP-Link router atau modem CTE atau yang lainnya ya, fungsinya seperti itu. Tapi ini opsional sih, bisa diganti ya, bisa dibiarkan saja nggak apa-apa. Tapi kalau saya tak ganti ini dari 30.11 sampai 30.254. Selanjutnya next, ini next saja, ini juga di next. Ini DNS server yang kita buat tadi ya, DNS Google-nya. Terus next. Nah, di DNS name ini kita kasih DNS name, misalnya ini tak kasih rudinet.com. Usahakan untuk DNS name itu jangan sama dengan DNS yang sudah ada ya, misalkan facebook.com atau detik.com atau kompas.com. Itu bakalan error nanti karena itu DNS name sudah kepakai. Jadi usahakan untuk mengisi DNS name ini maksudnya DNS itu yang belum pernah dipakai sama sekali ya. Setelah itu next. Nah, ini buat local hotspot usernya, passwordnya itu ya admin buat nanti login packnya. Terus passwordnya tak kasih sama aja lah, 1 2 3 4 5 misalkan. Itu opsional sih teman-teman, kalau misalkan mau diisi password yang lain juga nggak apa-apa, nggak harus sama seperti ini. Selanjutnya next. Oke, kita sudah selesai membuat ini login vouchernya. Terus setelah itu masuk ke server profile. Nah, server profile ini sudah muncul default sama HS profile yang kita isi tadi. Terus di bagian ini HS profile itu kita klik 2 kali. Nah, seperti ini tampilannya. Kita di sini nggak usah nggak usah diubah-ubah ya. Terus di bagian login itu kita masuk ini ya, diklik. Nah, di sini kita ditambahkan, kalau misalkan HP kan beda-beda sih HP itu, biar bisa terkoneksi dengan voucheran kita nanti. Kan HP jadul itu biasanya susah ya, jadi ini dicentang, HTTP pub ini dicentang, terus MAC cookie-nya itu juga dicentang agar kalau kita nanti sudah login di login pack-nya terus kehilangan jaringan komputer, maksudnya jaringan hotspotnya, kita itu disarankan untuk login lagi gitu. Terus ini di cookie-nya itu dicentangnya itu dibuang saja, nggak perlu ini. Terus di apply dan oke. Ini defaultnya juga sama, biar gampang ya, tak klik 2 kali aja. Nah, seperti ini, gampang itu seperti ini. HS profile. Kita cek dulu. Nah, ini tak buat sama aja ya. Ini kan centangnya semua, ini juga dicentang, ini juga dicentang, ini juga dicentang. Terus di general ini name default, di generalnya apa ini? Nah, di general ini kita samakan. Ini kita copy, terus masukkan di sini, paste di sini ya. Terus ini juga rudinet.com kita samakan. Oke, apply, oke. Terus ini juga apply dan oke. Masih di bagian hotspot, kita selanjutnya masuk ke user profile. Nah, di user profile ini kita bisa klik 2 kali. Nah, di sini biar gampang di sini ya. Nah, di sini tuh teman-teman bisa menambahkan rate limit ya. Jadi misalkan untuk uploadnya berapa dan downloadnya itu berapa gitu. Di sini
tak tambahkan untuk uploadnya 1 M slash untuk downloadnya itu 2 M gitu ya. Untuk di share user ini dikasih satu aja. Ini berfungsi hotspot voucheran itu hanya bisa untuk login satu pengguna ya, maksudnya seperti itu. Sudah, lalu di quiz ini screen nggak penting, cuma di sini. Terus play, oke. Di bagian user sudah sesuai yang kita buat. Di sini ya, kita coba lihat ini. Aduh. Nah, ini usernya yang sesuai yang kita buat tadi ya. Admin, terus passwordnya 12345 itu sudah sesuai ya. Terus kita bisa apply dan oke. Ini yang tadi kita buat. Oke. Nah, setelah ini sudah selesai semua. Sebenarnya ini tuh settingan kita sudah selesai semua. Settingan di mikrotiknya sudah selesai semua. Selanjutnya kita men-setting. Karena saya itu nggak pakai yang namanya modem atau apa, jadi ini TP-Link tak pakai untuk akses point ya. Selanjutnya saya mau men-setting TP-Link TLWR 840N yang mau saya gunakan sebagai akses point untuk voucherannya nanti ya. Pertama-tama saya mau men-setting dulu networknya ini di, maaf di sini ya, klik kanan terus open network and sharing center. Nah, di change adapter center ini di sini ya, itu klik 2 kali, terus di property di ini internet protocol version 4 ini. Nah, di sini saya mau masukkan IP dari TP-Link-nya ya, biar satu segmen nanti. Jadi IP dari TP-Link-nya kan 192.168.0.1 ya. Itu kan bawaan dari TP-Link-nya. Jadi di sini mau tak isi 10 gitu aja. Biar statik dan nanti gampang buat settingnya. Terus selanjutnya klik ini subnet mask-nya ini seperti ini otomatis. Selanjutnya oke. Nah, ini juga oke. Terus close, ini bisa di close juga, ini bisa di close. Selanjutnya kita bisa membuka sebentar, (192.168.0.1) enter. Nah, kita sudah berada di login pack-nya TP-Link wireless router TLWR 840N. Di sini username-nya itu admin, passwordnya juga admin, lalu enter. Nah, ini adalah tampilannya seperti ini. Langkah selanjutnya untuk men-setting wireless-nya itu masuk di bagian wireless, terus basic setting. Di sini wireless network name itu bisa teman-teman ganti sesuai keinginan masing-masing ya. Dan di sini saya mau kasih nama misalkan Rudinet hotspot. Nah, seperti ini. Ini adalah alamat SSID yang nanti buat jaringan wireless routernya ya. Terus modenya biarkan saja, pilih 11 BGN mixed ya. Terus channelnya teman-teman bisa pilih sendiri, misalkan channel 2 itu sudah banyak yang pakai, silahkan teman-teman bisa pilih sendiri ya. Ini ada sampai 13, jadi saya mau pakai misalkan 11 nya, channel 11. Terus channel width nya itu tak kasih 20 MHz. Ini juga dicentang, terus kita save. Kita tunggu sebentar. Nah, kalau sudah, setelah itu masuk ke WPS ya, masih di wireless tapi di bagian WPS ini silakan teman-teman di disable.
karena kita mau pakai hotspot voucheran ya, jadi di sini disable saja. Selanjutnya di wireless security ini juga di disable ya, karena kan ini untuk voucheran ya, jadi ini tidak, maksudnya passwordnya itu tidak didapatkan dari TP-Link-nya, tapi passwordnya nanti didapatkan dari voucher yang kita setting lewat MikroTik tadi. Ini di disable saja, terus scroll ke bawah, save. Oke, ini sudah ya, sudah disable. Lalu kita coba di network WAN. Ini WAN-nya itu biarkan saja, biarkan dinamik saja. Terus pindah di bagian LAN. Nah, ini LAN itu LAN itu 192.168.0.1 itu sama dengan yang ini itu sama. Jadi ini nanti bakal tak ganti, tapi kita lewati dulu aja ya. Selanjutnya kalau sudah ini yang paling penting, kita masuk di bagian DHCP. Nah, karena ini mau dipakai sebagai hotspot voucheran, jadi alangkah baiknya di sini di disable, karena kalau tidak di disable nanti error ya. Nanti buat logiknya kan kita didapatkan IP-nya ini didapatkan dari itu tadi MikroTik-nya. Kalau kita enable nanti kan dapatnya MikroTik, maksudnya IP-nya dapat dari TP-Link secara otomatis. Itu bakal terjadi error ya. Jadi mending kita di disable dulu aja. Nanti kita coba save dulu. Ini sudah di save. Selanjutnya di bagian security ini firewallnya bisa dicentang ya. Sini bisa dicentang saja. Terus selanjutnya kita masuk di sistem tool ya. Di sistem tool bagian password ini. Nah, ini kita bisa ganti biar passwordnya itu tidak default bawaan dari TP-Link. Nah, misalkan ini tak ganti. Tadi kan password awalnya itu kan admin. Username-nya admin, terus passwordnya kan juga admin. Jadi mau tak ganti, misalkan ini Rudinet. Passwordnya sama 12345, samakan saja. Terus confirm passwordnya juga sama 12345. Lanjut kita save. Nah, kita bakalan diarahkan untuk login lagi menggunakan username dan password yang sudah kita buat tadi kita buat Rudinet. Terus passwordnya itu 12345. Kita enter login. Kita sudah muncul di bagian ini wirelessnya itu kan ini kita router ya. Ini wireless routernya itu di enable ya. Ini secara otomatis dari settingan kita jadi. Sebenarnya di bagian quick setup bentar kita isi dulu. Di bagian ini ya, operating mode ini sebenarnya sudah ada access point. Kemarin itu saya sempat coba pilih access point ini, terus tak DHCP, ternyata itu terjadi error ya teman-teman. Jadi misalkan ini kan kita login pakai voucheran ya, voucheran yang sudah dibuat di MikroTik tadi. Nah, kalau misalkan pengguna satu sudah login dengan menggunakan voucher, nanti di user kedua atau user B itu mau login dengan voucher yang berbeda, itu terjadi error. Atau gampangnya di pengguna satu itu udah bisa connect, terus di pengguna 2 nggak bisa connect. Terus kadang sebaliknya, kalau pengguna 2 bisa connect, di pengguna satunya itu malah terputus. Jadi seperti itu. Maka dari itu ini settingannya seperti tadi, ini nggak tak hidupkan ya, nggak tak pilih access point-nya. Jadi settingannya itu quick setup-nya, maksudnya statusnya ini tadi router ya. Terus selanjutnya di bagian network di LAN ini IP addressnya itu
diganti saja dengan IP yang sama dengan mikrotiknya. Tadi kan kita membuatnya, kalau saya mungkin teman-teman berbeda. Kayak saya tadi 10.20.30.1 kayaknya ya, 1 ya. Nah, seperti ini. Ini fungsinya apa? Selain ini agar satu segmen dengan mikrotiknya, agar nanti gampang buat setting konfigurasi di mikrotik, ini juga bisa digunakan sebagai apa namanya, remote ya, remote di mikrotik ya, fungsinya seperti itu. Nah, kemudian kita save. Oke. Nah, kita tunggu sampai ini rebooting sistemnya ini selesai. Nah, kalau sudah selesai, otomatis di IP ini akan berubah menjadi 10.20.30.1 tadi ya. Kita tunggu dulu sampai selesai satu komponen sama mikrotik. Nah, ini kenapa ini langsung apa namanya terputus, karena di bagian ini kan nggak bisa connect, ini nggak enter, itu nggak bisa. Nah, itu nggak bisa di bagian ini, di network adapter sharing center itu, adapter centernya itu kan masih bawaan default dari TP-Link-nya, jadi ini bisa diganti. Misalkan 10.20.30.10 ya, misalnya itu subnet masnya, terus oke, close. Ini jadi close, ini juga di close. Kita coba 10.20.30.1 enter. Nah, ini baru bisa ya, ini baru bisa karena tadi kan beda IP-nya. Kita bisa login lagi, misalkan Rudinet, terus di sini passwordnya 12345, login. Oke, ini settingan kita sudah berhasil ya. Terus ini IP addressnya juga sudah berganti jadi 10.20.30.1 yang awalnya itu bawaan dari TP-Link router TLWR 840 ya, yang tadi itu 192.168.0.1. ini sebenarnya sudah selesai. Kita tinggal koneksikan wifi, maksudnya wirelessnya ya, wirelessnya itu yang sudah kita setting tadi, hotspotnya maksudnya. Kita logout dulu aja, nggak apa-apa. Oke. Nah, ini sudah, ini di close aja nggak apa-apa. Terus kita masuk di ini winbox-nya yang sudah kita setting tadi ya. Sebelum itu di network sharing center-nya itu sudah nggak kepake, berarti mending dibuat anu aja di HCP ya, dimatikan saja ya. Terus oke. Close, ini jadi close. Nah, di sini kita bisa reconnect. Nah, ini secara otomatis ini akan connect ya. Di sini tuh bisa connect ya. Di sini bagian hostnya itu masih sudah muncul ini dari hotspot yang kita setting tadi. Di bagian aktifnya itu belum ada. Kita coba koneksikan dulu. Untuk kita masuk ke browser menggunakan hotspot yang sudah kita buat tadi. Kita coba nyalakan hotspotnya tadi ya, apakah sudah ada atau sudah muncul atau belum ya. Nah, ini sudah muncul ya, Rudinet hotspot. Ini adalah hotspot yang sudah kita buat tadi ya, sudah kita setting tadi dari TP-Link TLWR 840N. Kita klik terus connect. Nanti kita akan diarahkan. Nah, kita akan diarahkan di bagian ini, login pack dari mikrotiknya ini ya. Sebelum masuk ini saya mau menjelaskan dulu di bagian ini. Kita minimize dulu. Ini juga minimize, biar nanti kan gampang ya. Sini di bagian ini
nanti akan secara otomatis di sini akan aktif ya. Ini kita masukkan login itu seperti tadi, passwordnya sama loginnya itu di sini admin, terus passwordnya itu 12345. Kita klik OK. Nah, di bagian aktif ini kan akan secara otomatis muncul karena kita sudah mendapatkan internet dari wireless yang sudah kita buat tadi ya. Nah, ini sudah berhasil ya. Terus di bagian host ini, hotspot itu ini akan muncul tadi kan cuma D ya, cuma D ini. Terus akan muncul lagi AH dari D kan, terus akan ada lagi ini AH. Otomatis ini sudah aktif, kita sudah bisa menggunakan internet. Ini sudah terhubung internet. Kita coba buka misalnya rudinet.com ya. Nah, ini statusnya sudah muncul. Ini kita minimize dulu aja, ini kita besarkan. Nah, ini sudah muncul ya. IP addressnya kita dapatkan dari settingan ini tadi secara otomatis. Di sini juga sudah dapat ini ya, IP addressnya 10 20 30 251. Di sini juga sama 10 20 30.50.21. Kalau ini tak log off ini ya, seperti ini. Terus kita mau login lagi, kita akan diarahkan di tampilan page loginnya lagi, dan kita harus masukkan username dan passwordnya. Di bagian ini otomatis hilang, di bagian aktif ini, dan di host ini cuma tinggal ada 2 indikator A nya itu nggak ada, berarti hilang. Di sini hilang. Tapi kalau saya loginnya lagi, tak masukkan lagi admin, terus ini juga 12345 passwordnya, terus OK. Nah, di bagian ini otomatis akan muncul, aktifnya itu kan muncul. Ini IP address yang kita dapatkan ya, sama, ini juga sama. Oke, sejauh ini sudah berhasil ya. Dan saya nanti akan membuat settingannya di bagian voucher ya, voucher menggunakan Micmon ya, sekalian nanti cetak untuk kode vouchernya dan mengubah tampilan ini. Ini kan tampilannya masih belum responsif ya. Kalau dibuka lewat HP atau di laptop itu belum responsif ya. Ini bisa diubah, caranya gampang sekali. Kita ini coba tak login dulu, karena kalau ini nggak login itu connect internet nggak bisa. Saya coba dulu ya, kan saya mau download Micmon. Coba ini kalau tak enter nggak bisa, karena kita harus login ini dulu supaya bisa. Kalau sudah login ini, kita otomatis sudah bisa mengakses ya. Nah, seperti ini. Kita masuk di sini ya, Laksa 19 Micmon, laksa19.github.io. Nanti sudah muncul ya. Ketikkan Micmon aja nanti sudah muncul. Maaf, ini keliru tulis ini. Nah, di bagian sini nanti saya akan men-setting ini contoh cara membuat kode voucher menggunakan Micmon. Tapi sebelum itu saya mau merubah tampilan ini dulu ya, biar responsif kalau dibuka lewat HP dan juga lebih enak dilihat ya. Tampilannya lebih enak dilihat pokoknya. Jadi downloadnya template-nya di sini, masuk di bagian ini ya, template dashboard Mikrotik seperti ini ya. Nah, ini tampilannya nanti akan seperti ini. Saya coba baca selengkapnya. Di bagian bawah itu kita klik di sini ya. Udah diklik tadi, terus kita download. Nah, di bagian ini, di kode ini, teman-teman silahkan pilih download zip. Kita download. Kalau sudah selesai, kita bisa buka. Kemarin saya sebenarnya juga sudah download sih, cuma ini kan tutorialnya. Kita coba lihat downloadan saya ini di sini. Nah,
Ini adalah downloadan saya. Nah, seperti ini kayak seperti template nya ya dari bawaan Micmon ya. Caranya gampang. Di sini teman-teman bisa copy, Ctrl C, atau klik kanan copy, maaf salah, atau klik kanan terus pilih copy, terus dipastekan di mikrotiknya. Ini di close dulu aja nggak apa-apa, di close dulu. Terus di bagian file ini teman-teman klik. Nah, di sini kan ada gambar seperti ini ya. Nah, ini kan kita pastanya di sini, paste di sini. Nah, kita pastekan di sini. Nah, ini sudah selesai ya. Ini sudah selesai. Kemudian kita coba ganti di bagian server profile ya. Ini bisa tak close saja. Di IP terus hotspot, di server profile, mana server profile? Di sini. Nah, di server profile ini di bagian hotspot ini di directory ini ya. Gampangnya itu di sini. HTML directory itu teman-teman ganti dengan yang kita pastekan tadi. Tadi kan saya mengganti nama dengan hotspot 1. Jadi di sini kita ganti dengan ini hotspot 1 ada. Nah, ini ada semua ya, template-nya itu ada semua. Tinggal teman-teman nanti pilihnya yang mana. Biasanya saya pilih ini, hotspot 1 ini ya. Terus apply, oke. Sama yang defaultnya juga sama, buat di HTML directory diubah menjadi hotspot 1 yang kita sudah copy paste tadi. Lalu apply, oke. Lalu kita coba buka di bagian ini di close nggak apa-apa. Nah, di sini kita refresh ya. Kita refresh. Nah, ini sudah muncul. Ini yang kita refresh tadi sudah muncul. Kita coba log off dulu ya. Log out. Kita login lagi. Nah, di sini kita akan menggunakan username, passwordnya itu sama seperti tadi. Ini yang bagian member ya, harus masukkan username dan passwordnya dan vouchernya ini. Nah, di sini kita akan membuat sebuah voucher. Fungsinya apa? Ya, agar kita dapat login menggunakan kode voucher untuk mendapatkan akses internet dari hotspot yang kita buat tadi. Ini kode voucher. Untuk sementara ini, untuk login di mikrotiknya agar terhubung internet itu menggunakan member. Masuk di member dulu dan kita masukkan username-nya admin dulu. Passwordnya 12345. Connect. Nah, di sini sudah muncul tampilan yang responsif. Ini kalau dibuka lewat handphone atau yang lainnya ini sudah responsif ya. Dan tampilannya juga lebih enak dilihat ya. Selanjutnya, setelah ini selesai semua, sudah oke, settingan di mikrotik juga sudah oke. Selanjutnya saya akan men-setting di bagian Micmon ya, voucher Micmonnya. Oke, kemarin itu saya sudah membuat settingan di TP-Link TLWR840N untuk hotspotnya. Sekarang kita akan mencoba membuat kode voucher menggunakan Micmon. Micmon adalah aplikasi hotspot monitor untuk memanajemen jaringan hotspot di mikrotik ya. Tapi sebelum itu pastikan di bagian ini services, terus IP terus di bagian services ini name API atau port 8728 ini harus aktif ya, harus aktif karena ini berfungsi untuk menghubungkan dari Micmon itu sendiri dengan mikrotiknya ya. Oke, langsung saja jika ini sudah aktif kita close, kita masuk ke Micmonnya. Oh ya,
buat teman-teman jika belum mempunyai Micmon atau aplikasi Micmon, itu silahkan teman-teman bisa download di https://laksa19.github.io. Di sini kita akan diberikan sebuah tampilannya kurang lebih seperti ini ya, nanti gambaran Micmonnya. Kemarin saya juga sudah mendownload template ini buat login pack Mikrotiknya dari Micmon juga. Selanjutnya sekarang saya mau mendownload ini ya, jadi teman-teman silahkan klik ini, terus di bagian bawah download Micmon V3, terus ini Micmon V3 plus web server, silahkan di download ya teman-teman. Nah kebetulan saya kemarin juga sudah mendownload ya ini. Lalu jika sudah terdownload seperti ini, silahkan teman-teman di extract filenya seperti ini ya, nanti akan muncul ini, silahkan diklik 2 kali. Nah ini kan kita dialihkan ke web server ya. Web servernya ini saya memakai 80.8 server portnya 8080. Kita coba start. Nah ini sebenarnya opsional, bisa teman-teman ganti, bisa teman-teman biarkan atau 80 aja. Tapi karena saya kemarin sudah memakai port 80, jadi sekarang saya akan memakai port 80 untuk men-setting kode vouchernya ya. Setelah itu kita coba open Micmon. Di sini akan dialihkan ke tampilan login pack Micmon ya. Username-nya default Micmon itu biasanya sama Micmon seperti ini. Terus passwordnya itu kayaknya 1 2 3 4. Kita coba login. Nah betul kan, kita sudah bisa login. Selanjutnya ini kan username dan passwordnya itu kan tadi ya Micmon sama passwordnya 1 2 3 4. Kita di sini diwajibkan untuk mengganti ini ya. Ini bukan username dan password untuk login ke Mikrotiknya, itu bukan. Ini cuma username dan password untuk login ke Micmonnya. Jadi alangkah baiknya kita mengganti username dan passwordnya. Saya coba mau mengganti username-nya misalkan Rudinet gitu ya. Terus passwordnya juga sama, tak samakan sama Mikrotik aja ya, 1 2 3 4 5. Nah setelah ini kita save. Oke, selanjutnya setelah ini selesai, kita akan ke add router. Ini juga sudah berubah ya username dan passwordnya. Kita masuk ke add router. Di sini kita memasukkan session name. Ini bebas, terserah mau diisi apa. Yang penting tidak ada spasinya ya. Karena nanti kalau ada spasi nanti tidak bisa connect dengan Mikrotiknya. Saya coba membuat session name-nya Rudinet gitu aja ya. IP Mikrotiknya sama dengan di Mikrotik, kita coba lihat ya. Itu di bagian ini di server profile hsprof 1 itu kita memakai spot address-nya ini ya, 10.20.30.1. Ini kita tinggal copy aja, terus dimasukkan di sini, paste. Username-nya juga sama. Di sini kita username-nya bisa lihat di bagian sistem, terus user. Nah di sini kemarin saya membuat 2, yaitu admin dan Rudinet. Dan di sini saya akan memakai yang Rudinet ini, atau kita juga bisa menambahkan ya, misalkan di sini tambahkan lagi Micmon. Nah ini terus grupnya ini full, passwordnya 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 misalnya itu ya. Terus apply, oke. Jadi kita akan membuat ini memakai user yang baru saja kita buat ya. Ini Micmon ya. Kita masukkan di sini username-nya Micmon. Terus passwordnya tadi 1 2 3 4 5. Setelah ini selesai, kita jangan langsung di save, kita masuk di sini ke hotspot name. Kita hotspot name itu kita kasih nama misalkan rudinet.com kayak gitu ya.
Terus DNS name, itu DNS name sama di bagian ini. Kita close dulu aja. Di bagian ini, di bagian server profile, DNS name-nya rudinet.com. Di sini kita juga memasukkan rudinet.com. Ya, seperti ini. Terus yang lainnya biarkan saja, ini juga dibiarkan saja. Live reportnya disable, dibiarkan saja. Selanjutnya kita save. Oke, sudah kita save. Kita coba ping apakah sudah bisa terhubung. Kita sudah bisa terhubung ya. Selanjutnya kita klik connect. Nah, kita sudah bisa connect dengan MikroTik yang kita buat tadi, dengan user yang tadi kita buat ya di bagian sistem. Terus user dengan login ini, user Mikmon ini ya, kita sudah bisa connect. Oke, kita masuk lagi di tampilan Mikmon ya. Setelah seperti ini, kita langkah pertama kita coba membuat user profile. Ini kan user profile-nya, misalkan kita mau membuat satu paket satu hari 2000, terus satu minggu 20.000 dan lain sebagainya. Kita harus membuat dulu sebelum kita mencetak kode vouchernya. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke bagian ini ya, hotspot. Kita masuk ke bagian hotspot ini. Di sini kita di bagian ini, kita coba lihat profile listnya itu ada atau belum di profile. Nah, ini masih default ya, ini masih default, profilnya masih default. Di MikroTik juga masih default. Kita coba lihat user profile. Nah, ini di sini masih default, belum terisi ya. Jadi kita di sini di user profile, di sini kita menambahkan jenis paketan yang mau kita buat sebagai voucher hotspotnya. Teman-teman bisa klik add profile ini, klik. Nah, akan muncul seperti ini. Name-nya ini misalkan saya membuat vouchernya namanya paket 2 jam 2 jam 1000 gitu ya, misalkan seperti ini, paket 2 jam 1000. Address pool-nya ini non saja, set usernya 1 karena cuma untuk login 1 orang. Terus rate limitnya kita bisa batasi, ini kan sebagai contoh 512k per 1M. K nya kecil, M nya besar. Kita samakan ini saja ya, karena cuma buat paket 2 jam. 512k slash 1M nya besar ya, seperti ini. Terus expired modenya kita pilih remove. Ini agar nanti jika paketnya itu sudah tidak dipakai, itu bisa otomatis terhapus sendiri di MikroTiknya. Terus validity-nya itu ini 2 jam, berarti kalau 12 jam itu 12 horse. Jadi sini 2H itu horse ya. Terus price-nya 1000, selling price-nya juga sama 1000. Log usernya disable saja karena ini cuma untuk sorry, ini log usernya di enable, soalnya ini cuma buat 1 orang. Jadi ini di enable saja ya, kecuali kalau untuk paketan 1 minggu atau 1 bulan nanti bisa kita disable. Ini sudah, parent queue-nya non, kita save, terus kita close. Nah, ini sudah bertambah ya, paket 2 jam 1000. Kita bisa menambahkan lagi yang paket misalkan 1 hari. Kita add profil lagi. Di sini paket 1 hari. Itu hari berapa? Misalkan 1 hari saya membuatnya 5000. Ini sama non set user 1
example rate limitnya ini kita buat ini kalau sehari itu kita coba 1 mega ya, misalkan 1 M slash 1 M aja juga sama, dibuat sama aja ya, misalkan gini M nya besar ya, seperti ini ya. Terus expired modenya sama juga, remove validity-nya 1 hari, berarti 1 day atau 1 day. Selling price-nya itu 5.000. Terus ini juga 5.000. Log usernya enable, di enable biar cuma 1 pengguna saja yang bisa pakai, seperti itu ya. Kita save lagi, kita close. Di sini sudah bertambah juga paket 1 hari 5.000. Kita juga bisa lihat di MikroTik ini juga sudah nambah. Biasanya di bagian user, server profile, terus user profile. Bentar, user profile-nya belum. User profile-nya sudah menambah ya paketnya. Lanjut kita tambahkan lagi, misalkan paket 1 minggu lagi, tambah add profile, tambahkan paket 1 minggu. 1 minggu berapa? 1 minggu 20.000, misalkan kayak gitu. Ini kosongkan, saya user 1. Example-nya di sini saya mau memakai sedikit besar ya, untuk rate limit ya. Di sini saya memakai 1 M besar ya, terus slash 2 M. Ini untuk upload dan downloadnya. Uploadnya 1 mega, untuk downloadnya 2 mega. Expired modenya remove, validity-nya berarti kalau 1 minggu 7 hari, 7 day, 1 day. Price-nya 20.000. Selling price juga sama 20.000. Nah, di sini di log user ini di disable saja biar bisa bergantian koneksi ya. User 1 dan user 2 itu bisa berkoneksi, tapi cuma 1 yang aktif, tidak bisa dua-duanya aktif. Misalkan yang si A sudah bisa login, berarti si B nggak bisa login. Tapi kalau si B yang login, berarti si A nggak bisa login, seperti itu ya. Jadi berganti-gantian. Ini dikosongkan, kita save, kita close. Nah, ini sudah bertambah ya. Terus kita tambahkan lagi sekalian yang paket 1 bulannya. Kita pakai yang 1 bulan. Add profile. Nah, di sini kita coba masukkan paket 1 bulan, misalkan 50.000. Nah, di sini saya susun juga sama. Di sini saya kasih sama ya, 1 M per 2 M. M nya besar ya, M nya besar. Terus expired nya itu juga sama, remove validity nya itu kalau 1 bulan itu kan lama, kadang ada yang 1 bulan itu 31 hari, ada yang 28 hari, jadi nggak tentu. Berarti saya memakainya berarti makainya berapa? 4 minggu 3 hari gitu ya, dikasih tambahan 3 hari gitu. Biasanya nulisnya kayak gini, 4W itu week, 4W 3D. Jadi ini 4 minggu 3 hari gitu ya. Terus price nya 50.000. Selling price nya juga sama. Ini log usernya di disable saja biar bisa bergantian pakainya. Kita sudah selesai, langsung kita save, kita close. Nah, ini sudah muncul semua. Selanjutnya kita, kalau ini sudah selesai, kita bisa buat vouchernya. Kita buat vouchernya, kita masuk di bagian users dulu. User listnya kita lihat.
Nah ini masih kosong ya, ini masih belum ada user listnya. Di bagian mikrotik juga masih kosong. Ini user listnya masih kosong, belum dibuat. Kita akan coba membuat. Di sini kita sudah masuk di bagian user, terus kita pilih ini ya, generate. Kita bisa tambahkan generate ini. Oke, quantity-nya ini jumlah yang akan kita cetak menggunakan kertas atau yang jenisnya. Jadi pengalaman saya sudah pernah mencetak itu, kalau untuk kertas A4 itu normalnya kalau small itu 40, tapi kalau untuk ukuran letter itu mungkin bisa nyampe 44 ya. Jadi saya di sini mau coba untuk ngeprintnya itu pakai A4 small, jadi di sini tak isi 40. Ini sebenarnya opsional, bisa teman-teman isi sendiri sesuai keinginan teman-teman ya. Servernya all, terus mode usernya ini username sama dengan password. Jadi kita nanti untuk login hotspotnya tinggal memasukkan kode voucher yang sudah kita cetak gitu ya. Name length-nya 8 biar aman, terus prefix-nya dikosongi, karakternya saya pilih random karena biar lebih aman, angka dan huruf. Terus profilnya kita pilih yang pertama dulu 2 jam 1000. Nah time limitnya ini dikosongkan saja, data limit juga dikosongkan, komennya juga dikosongkan. Kita coba generate di sini ya. Oke, kita tunggu dulu, kita coba close. Nah di sini sudah muncul banyak sekali, 40 ya, sekitar 40 yang kita generate tadi. Kita juga bisa lihat di mikrotiknya apakah sudah muncul. Di sini sudah muncul banyak sekali ya teman-teman. Oke, selanjutnya membuat lagi generate yang 1 hari. Ini juga tak buat sama ya, 40. Servernya all, mode usernya username sama dengan password, name length-nya 8, prefix-nya dikosongi, karakternya random, profilnya paket 1 hari 5000. Ini dikosongi semua, langsung kita di generate. Oke, kita coba close lagi. Oke, ini sudah muncul ya. Ini sudah muncul. Di sini juga bisa dilihat, komennya juga bisa dilihat ya. Terus buat lagi generate, kita membuat yang 1 minggu 40 hari. Servernya all, user modenya username sama dengan password, name length-nya 8, prefix-nya kosongi, ini juga sama random, profilnya itu 1 minggu 20.000. Terus ini dikosongkan, kita generate, kita close, kita tambahkan lagi yang 1 bulan 40 juga. Ini diganti username password sama dengan password, terus random, profilnya itu 1 bulan 50.000. Ini dikosongkan, kita langsung di generate. Oke, kita close. Kita sudah selesai membuat ini generate user listnya. Kita juga bisa melihat di mikrotik apakah sudah muncul semua. Nah ini pakai paket 2 jam ada banyak banget. Terus ini paket 1 hari ada 40-an ya. Terus lagi yang paket 1 minggu ini. Terus paket 1 bulannya sudah masuk semua ya. Tinggal kita misalkan kita mau mencoba, ini kan sudah selesai. Biasanya kita untuk mencoba ini saya membuat print ya. Ini bisa dilihat menggunakan ini QR code. Sorry, ini kita silakan pilih salah satu komen yang terlebih dahulu. Oke, di sini kita coba save dulu. Ini paket yang 2 jam ya, paket yang 2 jam 1000 ini. Nah ini kan sudah terpilih ya, paket 2 jam 1000. Jadi teman-teman bisa pilih ini yang small ini atau QR code. Saya coba ngeprint pakai QR ini ya, QR code. Kita klik. Oke,
Di sini teman-teman bisa save dulu. Kalau saya biasanya tak save ini X document writer atau apa, ini yang penting kita bisa save di bagian apa namanya, data, di bagian folder. Nanti kita bisa save dulu, kita coba print. Nah ini kita save dulu ya, saya biasanya nge-save di ini, kita sendirikan ini di Midmon, kita masukkan di sini ya. Ini namanya, ini biar gampang, paket 2 jam 1000 ini namanya ya. Terus kita save. Oke, ini nunggu sebentar, ini langsung otomatis terbuka ya, kita tunggu sebentar dulu. Nah ini adalah kode voucher yang sudah kita buat tadi. Ini kode vouchernya menggunakan random, dan ini paketnya 2 jam 1000. Kita ini sebenarnya sudah bisa dipakai, ini sudah bisa dipakai. Kita coba menggunakan kode voucher ini dipakai bisa ya, atau juga kita save dulu semuanya. Di sini pilih dulu profilnya yang mana ini, 1 hari 5000 misalkan ya. Kita download 1 hari 5000, kita QR code dulu, kita print, kita save paket 1 hari 5000. Ini teman-teman juga misalkan jika tidak mempunyai printer, ini bisa dibawa ke tempat printer untuk dicetak kode vouchernya. Gampangnya seperti itu. Jadi ini tak save dulu semua. Nanti kalau saya mau mencetaknya di tempat percetakan biar gampang gitu, kita save dulu. Kita juga sama di sini paket sorry mana tadi? Di sini yang paket 1 minggu. Paket 1 minggu ya. Kita QR code, kita download semua dulu. Paket 1 minggu 20.000. Kita save. Ya ini udah banyak ya. Selanjutnya sekalian yang terakhir kita paket 1 bulan 50.000 ya. Nah ini kita print sekalian, kita save. Nah, paket 1 bulan 50.000. Oke. Oke, kita sudah men-save semua ya tadi. Kita coba bisa menggunakan kode voucher, misalkan ini yang 2 hari 1000. Kita coba masuk di bagian internet atau bagian login pack-nya. Pastikan di sini wifi-nya kita connect wifi dulu ya. Kita coba masukkan di sini di kecil semua, ludinet.com. Coba masuk. Nah di sini kita coba masukkan kode vouchernya ini tadi yang 2 jam 1000. Kita masukkan ini, kita copy, terus kita pastekan di sini. Apakah bisa? Kita paste di sini, kita koneksikan. Oke, kita sudah berhasil connect dengan kode voucher yang kita buat tadi yang paket 2 jam. Oke, kita logout, kita coba sekalian yang paket 5000. Kita pakai ini, coba copy. Terus di sini kita login lagi. Nah, kita memasukkan kode vouchernya lagi, paste di sini. Connect.
Oke, kita sudah bisa. Kita juga bisa coba untuk buka Google ya, atau YouTube juga bisa. Nah, kita sudah bisa connect dengan menggunakan kode voucher yang kita buat tadi. Ini juga bisa menggunakan smartphone ya. Saya kasih contoh, ini login menggunakan smartphone. Oke, di sini saya akan mencoba mengkoneksikan kode voucher saya yang sudah tak buat tadi menggunakan smartphone saya ya. Kita nyalakan dulu wifi-nya. Kita coba masuk jaringan hotspotnya. Nah, ini kita sudah diarahkan untuk masuk ke bagian Rudinet hotspot. Itu membutuhkan otorisasi atau autentifikasi untuk bisa masuk ke jaringan Rudinet hotspot. Kita coba klik ini ya. Nah, kita secara otomatis akan diarahkan ke login pack MikroOT kita. Ini suruh memasukkan kode voucher. Di sini saya akan menggunakan kode voucher misalkan yang belum pernah dibuat, yang ini. Ini belum tak buat ya tadi. Ini belum tak pakai ya. Ini. Kita masukkan misalnya itu apa? BH XT 29 46. Kita coba ya. Ini sama ya. Ini sama. Kita coba koneksikan, apakah bisa. Kita klik connect. Nah, kita sudah terhubung. Ini ada indikator terhubungnya. Kita sudah bisa terhubung menggunakan smartphone. Kita coba buka YouTube, apakah bisa untuk internet. Oke, ini bisa. Guys, kita nonton Boruto coba. Ini sudah bisa ya teman-teman, sudah bisa terhubung dengan internet menggunakan kode voucher yang kita buat tadi. Seperti ini ya. Ini seperti ini. Oke, ini sudah jadi. Selanjutnya di bagian ini juga sudah muncul semua. Terus user profile-nya juga tadi yang kita buat sudah muncul. Kita sudah berhasil membuat settingan jaringan RT/RWNet dengan menggunakan TP-Link TLWR 840N sebagai access point. Di sini di tampilan ini juga sudah responsif. Misalkan kita di minimize ke smartphone ini sudah responsif ya. Tampilannya sudah enak dilihat juga. Dan kita sudah selesai membuat keempat kode voucher ini yang paketan 2 jam, terus ini 1 hari, 1 minggu, sama yang ini 1 bulan. Kita sudah selesai membuat. Ini juga sudah bisa digunakan, bisa dibagikan dengan cara ini di print semua, di print dulu, terus kita bisa jual sesuai harga yang sudah kita tentukan. Dengan menggunakan kode voucher ini, setiap user bisa login untuk berlangganan internet murah dengan menggunakan jaringan RT/RWNet. Oke, mungkin sekian dulu video presentasi dari saya. Ini adalah sebuah video singkat cara men-setting jaringan RT/RWNet dengan menggunakan kode voucher MikMon ya, dengan TP-Link TLWR 840N sebagai access point-nya. Ini sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video saya, dan terima kasih untuk semuanya.